Shalom, Jemaat GBT Pelamongan Indah. Selamat pagi. Puji Tuhan ya, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama kita berbakti kepada Tuhan. Ya, mari bersama-sama kita mau berdoa dan setelah itu kita mau menyembah Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa untuk kasih setia, penyertaan, serta berkat Bapa yang kami terima setiap harinya dalam hidup kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk kesehatan saat ini buat masing-masing kami. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan, melalui pujian kami untuk Engkau. Sebab Kau yang layak untuk terima segala pujian. Kau yang layak untuk terima segala penyembahan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang menghadiri ibadah kami di rumah kami masing-masing. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan dalam hati kami. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kepuasan dalam batin kami. Ada kekuatan yang selalu baru Engkau berikan buat kami Tuhan, saat kami datang di hadirat-Mu.
dengan lembut katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, menyembah-Mu dalam hadirat-Mu, Yesus. Kami rindu memandang-Mu, kami rindu bertemu dengan-Mu, Yesus, dalam indahnya hadirat-Mu, Tuhan. Nikmati segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, segala kasih sayang-Mu, anugerah-Mu buatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan sampai hari ini buat kami masing-masing. Kini kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau bentuk sesuai dengan firman-Mu. Dan biarlah firman yang akan kami dengar nantinya boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi terus ingat-ingatan dalam diri kami Tuhan, sehingga saat kami mengalami sesuatu, kami selalu berpegang pada firman-Mu, dan kami ingat akan Engkau Tuhan, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Jadikan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan yang sudah mengurapi Bapak Sandy untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu buat kami semua. Tuhan yang memberkati beliau dalam segala aspek kehidupannya, terlebih juga dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita jemaat Tuhan. Ya, dalam suratnya dia mengatakan, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ayat ini disampaikan Rasul Petrus untuk mengingatkan jemaat Tuhan pada waktu itu dan juga kita, supaya kita tidak menyia-nyiakan
waktu hidup kita. Saudaraku, disadari atau tidak dirasakan atau tidak, tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara, sudah 2 tahun kita hidup bersama dengan pandemi, ya. Sudah begitu banyak waktu yang kita lewati tanpa kita rasakan, ya. Kita sudah hampir 2 tahun juga ibadah, ya, secara online. Saudaraku, sekali lagi waktu cepat berlalu. Karena itu kembali saya ingin mengajak Anda untuk kita bersama-sama memaksimalkan umur kita supaya kita dapat menjadi manusia Allah. Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar dari Daud beberapa ciri-ciri manusia Allah. Orang yang dicintai, yang disukai oleh Tuhan, yaitu Daud. Yaitu apa? Masih ingat? Yang pertama, setia di dalam perkara yang kecil. Dan yang kedua, menjadi penyembah Tuhan. Kemudian mempunyai hati yang penurut. Dan selanjutnya menjaga relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan sangat penting karena akan mempengaruhi perspektif, cara pandang kita melihat persoalan. Dan berikutnya minggu lalu kita belajar dari Daud bahwa kita mesti pandai-pandai menghadapi orang yang iri hati kepada kita, atau orang-orang yang memusuhi, yang tidak senang kepada kita. Caranya bagaimana? Catatan minggu lalu adalah kita mesti belajar untuk menghindari pertengkaran, menghindari provokasi. Nah, hari ini kita masih belajar dari Daud, yaitu kita mau belajar bagaimana mempunyai hati yang tulus, menerima musuh yang insyaf, ya. Hati yang tulus menerima musuh yang insyaf. Nah, saudaraku, Daud mempunyai hati yang demikian. Hatinya tulus menerima orang-orang yang insaf, ya, datang kepadanya dan kemudian berdamai dengannya, ya. Sifat hati Daud ini serupa dengan hati Tuhan Yesus. Seperti mana kita belajar dari firman Tuhan, Tuhan Yesus menerima kita yang sebenarnya jikalau tanpa Tuhan menebus kita, kita adalah musuh-musuh Allah karena kita melawan kepada kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan menerima kita, bahkan menerima kita apa adanya. Nah, Daud juga begitu, saudara. Daud menerima musuhnya, bahkan mau merangkulnya. Niatnya adalah untuk menjadikan sekutunya, ya. Nah, inilah yang membuat Tuhan senang kepada Daud, saudaraku. Sifat ini pula yang mesti ada pada kita kalau kita ingin menjadi orang yang Tuhan senangi, ya. Nah, siapakah musuh yang datang kepada Daud dan ingin berdamai dengannya? Orang itu bernama Abner, ya. Siapakah Abner ini, ya? Nama lengkapnya adalah Abner bin Ner. Siapa dia? Dia adalah panglima tentara Saul. Seorang panglima yang sangat setia kepada Saul dan kepada keluarganya. Dan sebenarnya Abner ini adalah saudara sepupu dari Saul sendiri. Nah, saudara, sebelum saya lanjutkan, saya mau mengatakan lebih dahulu bahwa khotbah hari ini lebih bersifat storytelling, ya. Menceritakan ulang apa-apa yang nanti kita baca, dan saya akan parafrasekan untuk menjelaskan kepada Anda. Dan nanti mari kita sama-sama belajar menangkap pesan-pesan moral atau pesan-pesan teologis apa yang dapat kita ambil dari kisah-kisah yang Tuhan catat di Alkitab bagi kita semua, ya. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu 1 Samuel 14 ayat yang ke-50. Kita baca bersama, 2, 3. Istri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul. Amin. Jadi Abner adalah panglima tentara Saul. Dan dia ternyata adalah anak dari paman Saul. Artinya Abner ini adalah saudara sepupu daripada Saul. Saudaraku, pasca mangkatnya Raja Saul,
Abner sebagai seorang panglima yang setia berusaha untuk mempertahankan agar tahta kerajaan tetap ada pada keluarga Saul. Ya, kita akan membaca di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 8, 9, 10 bersama. 2, 3. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Amin. Ya. Nah, pada slide kita saya memberi warna, ya, bahwa Isi-Boset ini memerintah selama 2 tahun, sedangkan kepada Daud yang mengikuti hanyalah kaum dari suku Yehuda saja. Ya, jadi tadi kita membaca Abner sebagai panglima mengambil Isi-Boset, ya, anak Saul, untuk dijadikan raja dan memerintah di daerah yang disebut Mahanaim. Ya, banyak sekali atau hampir seluruh suku-suku Israel itu mengakui pemerintahan Isi-Boset. Ya, nah, hanya satu suku saja yang tidak menganggap anak daripada Saul ini sebagai raja, yaitu suku Yehuda, sukunya Daud sendiri. Ya, dan Daud memerintah atas suku Yehuda di daerah yang disebut Hebron. Ya, nah, oleh karena ada dualisme pemerintahan, maka tentu tidak dapat dihindari, ya, terjadinya perang saudara di antara bangsa Israel. Ya, mayoritas memihak kepada Isi-Boset dan satu suku memihak kepada Daud. Ya, nah, mari kita lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal 2 masih ayat 12 dan 13. Kita baca bersama, 2, 3. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Seruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, terjadi perang saudara antara orang Israel sendiri, ya, yang memihak kepada Isi-Boset anak Saul dan juga yang memihak kepada Daud. Ya, mereka bertemu di satu medan pertempuran, yaitu di daerah telaga Gibeon. Ya, mereka berhadap-hadapan. Ya, nah, kalau Anda nanti baca setelah khotbah ini bagaimana Abner mengatur pasukannya, begitu pula Yoab, panglima Daud, mengatur pasukannya. Mereka berhadap-hadapan dan kemudian Abner mengusulkan, ayo pilih 12 orang dari tempatmu dan juga 12 dari tempatku. Kita lihat siapa yang lebih hebat orang-orang muda kita ini, ya. Nah, saudaraku, peperangan ini kemudian terjadi berlarut-larut. Ya, berapa lama? Kurang lebih mungkin sekitar 2 tahun. Seperti yang tadi kita baca bahwa Isi-Boset memerintah selama 2 tahun. Ya, sekarang kita akan membaca 2 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1. 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Amin. Ya. Nah, saudaraku, ada satu pesan yang penting yang patut kita renungkan dari ayat yang baru saja kita baca. Apa itu, saudaraku? Bahwa walaupun besarnya pasukan yang memihak kepada Isi-Boset yang dipimpin oleh Abner, tidak serta-merta membuat Abner menjadi menang. Sedangkan Daud yang hanya diikuti oleh satu suku saja, artinya sedikit saja pasukan dia miliki, tetapi kemenangan berpihak kepada Daud. Hal ini kemudian mulai disadari oleh Abner, bahwa apa yang dia lakukannya adalah menentang kehendak Allah. Abner sesungguhnya sudah mengerti bahwa Daud sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul, ya. Tetapi karena
kesetiaannya membuat dia berusaha untuk mempertahankan supaya tahta kerajaan itu tetap ada pada keluarga Saul, yaitu kepada Isi-Boset, ya. Nah, ada satu ayat firman Tuhan, saudaraku, yang patut kita baca dan kita renungkan di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Kita baca bersama. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Inilah yang terjadi pada Daud, saudara. Walaupun pasukannya tidak jauh lebih besar, tetapi karena Allah ada di pihaknya, maka kemenangan juga ada di pihaknya. Nah, saudara, kita juga mesti percaya hal ini. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita pasti akan menang. Siapa yang dapat melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Karena itu tugas kita adalah memastikan dan membuat bagaimana Tuhan senang kepada kita, bagaimana Tuhan berpihak kepada kita. Itu yang penting. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Nah, saudaraku, Abner mulai sadar bahwa yang dilakukannya salah, dan kesadaran Abner ini mulai memuncak ketika ia menemukan bahwa Isi-Boset, orang yang dia bela selama ini, ternyata tidak layak untuk dibela. Isi-Boset ini seorang yang buta hatinya, karena hatinya dipenuhi dengan wasangka, yaitu sangkaan-sangkaan yang jelek, terutama terhadap Abner. Abner mulai menyadari bahwa orang ini memang tidak layak untuk menjadi raja Israel. Ya, kita akan membaca 2 Samuel pasal 3 ayat 7 dan 8 bersama. 2, 3. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, "Kepala anjing Yehuda kah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan." Saudaraku, Abner menjadi kesal karena dia disangka yang bukan-bukan. Ya, saudaraku, dia disangka mendekati gundik daripada Saul, ya, yang bernama Rispa. Ya, hal ini membuat Abner kesal sekali. Ya, kenapa dia yang sudah begitu keras berjuang, ya, untuk mempertahankan tahta kerajaan, membela keluarga Saul, bahkan menjaga supaya Isi-Boset juga tetap aman, hidup nyaman di dalam kerajaannya, justru dia yang telah berjuang begitu keras ini dituduh dengan tuduhan yang sangat keji. Abner mulai insaf, dan dia mulai belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Coba kita membaca ayat 9 dan 10. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda, dari Dan sampai Beersheba. Amin. Nah, saudaraku, ada satu pesan yang juga patut untuk kita catat dan kita rekam hari ini, yaitu apa, saudaraku? Bahwa di atas kesetiaan masih ada kehendak Tuhan yang harus kita junjung tinggi. Ya, dari peristiwa yang dialami oleh Abner, seorang yang begitu setia kepada keluarga Saul, ya. Kesetiaannya ini berusaha untuk memperjuangkan dan mempertahankan tahta kerajaan, tetapi dia akhirnya menyadari bahwa di atas kesetiaannya ada kehendak Tuhan. Tuhan sudah berkehendak bahwa kerajaan Israel harus dipimpin oleh Daud. Begitu pula di dalam hidup kita ini, saudara. Ya, kita boleh setia kepada seseorang kah atau kepada satu lembaga kah, tapi kita mesti ingat, jikalau kesetiaan kita itu adalah hal yang tidak benar, apalagi melawan kepada kehendak Tuhan, kita mesti mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Dan mari kita belajar untuk kembali kepada kehendak Tuhan.
Itulah yang dilakukan oleh Abner, ya. Abner kemudian mengirim utusan kepada Daud dan merundingkan hal itu juga dengan tua-tua Israel. Mari kita sekarang membaca 2 Samuel pasal 3 ayat 12 lalu ayat 17 sampai 19. Bersama kita baca 2, 3. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh Israel memihak kepadamu." Ayat 17. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu, maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian, dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin, pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Amin. Jadi Abner mengirim utusan kepada Daud dan juga berunding dengan tua-tua orang Israel bahwa adalah kehendak Tuhan, Daud mesti menjadi raja. Dan dia mengajak, ya, kemudian tua-tua ini untuk datang kepada Daud. Ya, kita baca ayat 20 dan 21. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Amin. Jadi setelah pertemuan itu, Daud kemudian mengizinkan Abner untuk kembali. Untuk apa? Untuk mengumpulkan seluruh orang Israel untuk mengadakan pelantikan Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud kepada Abner ini dipandang salah oleh Yoab. Nah, siapa Yoab? Yoab adalah panglima tentara Daud, ya. Dan Yoab ini sebenarnya adalah keponakan Daud sendiri, saudara, ya. Nah, coba kita membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian, "Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat." Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Saudaraku, Yoab yang tadinya pergi berperang ketika kembali dari peperangan mendengar bahwa Daud telah menerima Abner, ya, panglima tentara musuh yang datang kepadanya dan dilepaskan begitu saja, tidak ditahan, ya, tidak ditangkap. Ini membuat Yoab menjadi kesal. Dia berkata kepada pamannya, "Apa yang telah kau lakukan? Ya, Abner telah datang, kenapa engkau membiarkannya pergi begitu saja?" Ya, Yoab merasa kesal. Kemudian kita baca sekarang ayat 26 sampai ayat 27. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud, menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari pergi Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Amin. Oh, jadi inilah sesungguhnya yang membuat Yoab kemudian marah tadi, ya. Dia kesal karena Daud membiarkan Abner pulang, tidak ditawan, tidak ditangkap, ya. Ternyata ada dendam di dalam hati Yoab. Jadi Yoab itu
kehilangan adiknya yang bernama Asael, ya. Dan karena dendam itulah, ya, Yoab kemudian menjadi marah ketika Abner dibiarkan begitu saja, ya. Yoab marah bukan karena dia peduli kepada keselamatan Daud dan juga keselamatan kerajaan, ya, tetapi karena Daud telah membiarkan orang yang membunuh adiknya pulang begitu saja. Rasa dendam yang membuat Yoab kemudian membunuh Abner, ya, dengan tipu daya. Dia suruh anak buahnya pergi untuk menyusul Abner dan membawa Abner kembali ke kota Hebron, ya. Dan sesampainya di pintu gerbang, Yoab mendekati Abner seolah-olah mau memberitahu satu rahasia, tetapi justru ternyata Abner ditusuk dengan pedang di perutnya, ya. Sangat licik sekali. Nah, saudaraku, jika Anda nanti membaca di pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-23, Anda akan menemukan kenapa Asael adik Yoab ini mati. Sebenarnya Asael tidak perlu mati. Seandainya saja Asael ini mau mendengarkan kata-kata Abner, ya. Pada waktu terjadi peperangan, saudaraku, Asael ini berambisi ingin membunuh Abner, ya. Kalau seorang prajurit bisa membunuh panglima tentara musuh, tentu kan hebat, ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Asael, ya. Abner sudah mengingatkan, kamu Asael ya? Iya. Udah kamu pulang aja. Jangan ngikutin aku terus, ya. Tapi anak muda ini, ya, karena mungkin darah mudanya, karena ambisinya, saudaraku, karena nafsunya ingin membunuh Abner, ya, saudara, dia terus kejar Abner sampai akhirnya Abner kemudian kesal. Abner kemudian membalik tombaknya sehingga Asael yang terus mengejarnya ini tertusuk oleh tombak daripada Abner dan mati, ya. Nah, ada satu pesan juga yang patut kita catat, apa, saudara? Ambisi dan juga nafsu. Ambisi dan nafsu ini bukan hanya mencelakakan diri sendiri, ya. Dalam hal ini contohnya adalah Asael, ya. Ambisinya, nafsunya mencelakakan dirinya sendiri. Tetapi bukan hanya mencelakakan diri sendiri, ambisi dan nafsu juga meninggalkan jejak yang kemudian mencelakai orang lain, ya. Yang dalam hal ini adalah Abner. Oleh karena ambisi dan nafsu Asael, Abner juga kemudian harus mati. Bahkan Yoab juga harus menanggung kesalahan daripada pembunuhan terhadap Abner. Saudara, sangat menyedihkan, ya. Nah, kita patut mencatat ini, saudara, ya. Kita boleh bercita-cita, kita boleh berkeinginan, tetapi jangan sampai kita terbelenggu oleh ambisi dan juga oleh hawa nafsu. Semuanya itu dapat mencelakakan hidup kita, bahkan dapat mencelakakan orang-orang yang kita sayang, mencelakakan keluarga kita, ya. Karena itu sekali lagi, saudara, kita boleh punya keinginan, bawalah keinginan itu ke dalam doa. Minta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak salah melangkah, ya. Nah, selanjutnya, saudaraku, mendengar Abner ini mati, ya, Daud kemudian menangis, ya. Coba kita membaca ayat 32. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Ayat 37, maka tahulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Ayat 38, kemudian berkatalah raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel? Ya, Daud menangisi kematian Abner, walaupun Abner ini pernah ikut, ya, memusuhi Daud, mengejar-ngejar Daud, ya. Waktu Daud dulu dikejar-kejar oleh Saul, Abner ini juga ikut, ya, sebagai panglima tentara Saul, mengejar Daud kemanapun Daud pergi, ya. Tetapi ketika Abner ini mati, ya, Daud menangisi kematiannya, ya. Bahkan Daud mengakui Abner sebagai seorang pahlawan yang besar di Israel. Daud menghargai niat baik Abner yang datang, ya, untuk menggenapi
rencana dan kehendak Tuhan menjadikannya sebagai raja. Tetapi Abner mati oleh tipu muslihat yang dilakukan oleh Yoab. Nah, saudaraku, sekarang mungkin kita agak keluar konteks sedikit. Kita bicara sedikit tentang Yoab. Ya, mengenai Yoab ini, menjelang akhir hidup Raja Daud, dia berpesan kepada anaknya Salomo supaya Salomo nanti menghukum Yoab. Karena hati Yoab yang sadis, hati Yoab yang penuh tipu muslihat dan penuh dengan ambisi. Ya, coba kita membaca 1 Raja-Raja sekarang pasal 2 ayat yang kelima. 2, 3. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ya, jadi Yoab ini membunuh 2 orang panglima. Yang pertama tadi adalah Abner bin Ner yang kita bicarakan, dan satu lagi bernama Amasa bin Yeter. Ini adalah panglima tentara yang waktu itu memimpin pasukan Absalom ketika Absalom memberontak kepada Daud. Ya, kita lanjutkan. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Amin. Ya, inilah pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo supaya Yoab ini dihukum, karena Yoab orang yang sadis, penuh dengan tipu muslihat dan penuh dengan ambisi. Nah, dari Yoab ini saudara, kita belajar apa? Ya, bahwa ternyata saudara, setiap kekerasan seperti yang tadi kita baca tentang Yoab, seorang pribadi yang penuh dengan kekerasan, saudara, akhirnya apa? Akhirnya dia pun mendapatkan balasannya. Ya, coba kita membaca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-52. 2, 3. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Amin. Ya. Nah, ayat ini dalam konteksnya Tuhan katakan kepada salah seorang murid yang pada waktu itu mengambil pedang dan memotong telinga daripada pengawal imam yang berusaha menangkap Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sedang dibela oleh muridnya. Tetapi apa kata Tuhan? Jangan mainan pedang. Siapa yang bermain pedang, ya, akan binasa oleh pedang. Ya, seperti mana juga Yoab tadi, hidupnya, hatinya yang dipenuhi dengan kekerasan, akhirnya harus menerima balasan dari setiap kekerasan yang dia lakukan kepada orang lain. Ya, bahkan saudaraku, kalau Anda baca di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai ayat 39, ya, di sana judulnya pahlawan-pahlawan Daud. Ternyata saudaraku, nama Yoab tidak disebut sebagai salah satu pahlawan besar yang diberikan penghormatan oleh Daud. Ya, nama Yoab memang ditulis, tetapi hanya sebagai rujukan saja. Ya, bahkan ya, nama Yoab hanya ditulis untuk menyebut, untuk menerangkan siapa pembawa senjatanya yang disebut pahlawan. Jadi justru yang disebut pahlawan justru pembawa senjatanya Yoab. Yoabnya sendiri tidak diakui sebagai pahlawan. Ya, sangat menyedihkan. Ya, saudaraku, kehidupan Yoab ini memang sebuah ironi. Ya, sebenarnya dia berjasa besar, banyak jasanya untuk Daud, tetapi dia tidak disebut sebagai salah satu pahlawan besar. Ya, kenapa, saudaraku? Ya, karena memang Yoab ini berkali-kali melangkahi titah Raja Daud. Ya, apa? Di antaranya tentang Absalom. Ya, Anda pasti tahu kisah tentang Absalom, anak Daud. Ya, Absalom ini memberontak kepada Daud dan membuat Daud kemudian harus keluar istana, ya, melarikan diri, mengungsi, bahkan perginya pun tidak pakai alas kaki. Ya, dia sebagai
raja terusir oleh karena pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Ya. Nah, mengenai Absalom ini Daud pesan-pesan kepada Yoab dan juga kepada segenap pasukannya, perlakukan Absalom dengan baik. Kalau ketangkep ya jangan diapa-apakan, jangan disentuh. Tetapi saudaraku, Yoab ini ya orang yang hatinya penuh dengan kekerasan. Ya, ketika tahu Absalom ini ya rambutnya kan panjang, tersangkut dia di cabang-cabang pohon, ya, sampai kemudian tergantung ketika naik kuda, ya, rambutnya tersangkut, ya. Yoab kemudian memerintahkan kepada prajuritnya, tikam itu orang, ya. Tapi prajuritnya takut, ya, karena prajuritnya takut, akhirnya Yoab sendiri yang menombak Absalom, ya. Yoab sendiri yang membunuh Absalom, ya. Ketika mendengar itu, hati Daud sangat sedih. Walaupun Absalom itu anaknya yang sangat mendurhaka, ya. Coba kita membaca 2 Samuel 18 ayat 33, ya. 2-3. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku. Ya, walaupun ini anak yang mendurhaka, yang membuat dia juga sebagai raja kehilangan kewibawaannya, bahkan dipermalukan. Ya, Daud sempat juga dihina oleh Simei karena pemberontakan Absalom ini. Ya, dia dikata-katai, ya, rasakan kamu dulu kamu merebut tahta kerajaan Saul, sekarang tahtamu direbut anakmu sendiri. Wah, Daud sangat dipermalukan dengan peristiwa itu. Tetapi hati Daud ketika mendengar Absalom mati dan yang membunuh ternyata adalah Yoab, hati Daud sangat sedih. Ya, dia menangis, dia tangisi anaknya. Dia sangat bersedih, walaupun ini anak yang mendurhaka, ya. Nah, bukan hanya menangisi anaknya yang mendurhaka, ya. Kita juga jangan lupa, ya, Daud juga sangat sedih dan menangisi kematian Saul, ya, rajanya dan mertuanya yang ingin dia mati, ya, yang terus-menerus mengejar-ngejar dia kemana saja, ya. Saul ini mestinya memusuhi Filistin, Amalek, Amon, ya, tetapi justru salah fokus, ya. Yang dia musuhi malah menantunya sendiri, orangnya sendiri, ya. Ya, kapan-kapan kita bicara ini, ya. Tetapi Daud, walaupun Saul ini berkali-kali berusaha membunuhnya, ya, ketika mendengar bahwa Saul mati, Daud menangis, ya. Kita baca 2 Samuel pasal 1 ayat 11 dan 12. 2-3. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Amin. Ya. Nah, dari kisah-kisah ini, saudara, kita dapat menarik kesimpulan apa? Ya, hatinya Daud bagaimana? Tepat sekali, hati Daud itu sangat baik, ya. Hatinya penuh dengan belas kasih, hatinya penuh dengan pengampunan, ya. Dia bersedih ketika mendengar Saul mati, mendengar Absalom mati, mendengar Abner mati, walaupun ini orang-orang mengecewakan dia. Dia tidak berkata ketika mereka ini mati, ya puji Tuhan, Tuhan adil, ya, Gusti mboten sare orang-orang yang jahat kepadaku, wah, sekarang mereka dibalas Tuhan. Tidak ada sukacita Daud mendengar mereka ini mati. Tetapi
Daud mengerti betul bahwa orang-orang ini sebenarnya patut dikasihani. Ya, kita jadi teringat doa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Apa kata Tuhan kepada Bapa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, hati Daud hampir sama dengan itu. Ya, ketika musuh-musuhnya celaka, dia tidak bersuka cita, justru dia menangis. Ya, hal inilah saudaraku yang membuat Daud disukai oleh Tuhan. Kenapa? Dalam Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, ya. Mari kita baca ya. Kali ini kita baca terlebih dahulu versi bahasa Inggris ya. Kita baca 2, 3. For I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. Lalu diterjemahkan, Tuhan berkata, karena aku menghendaki belas kasih, bukannya persembahan, dan pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban bakaran. Jadi yang dikehendaki Tuhan itu apa? Hati yang berbelas kasih. Ya, hati yang ingin mengenal akan Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Bukan kita tidak perlu memberikan persembahan. Ya, kita sekali lagi, kita patut memberikan persembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat memberkati kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan inginkan lebih daripada persembahan, yaitu apa? Hati yang berbelas kasih. Ya, saudara, hati yang juga ingin mengenal akan Tuhan. Saudara, mari kita tangkap perkataan Tuhan ini. Ya. Mari kita minta dan mari kita belajar untuk memiliki hati yang berbelas kasih, ya, atau dalam bahasa lain hati yang welas asih. Kenapa? Karena itulah hatinya Tuhan, ya. Hatinya Tuhan penuh dengan belas kasihan. Seperti mana juga Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Kita manusia berdosa, tapi Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan tidak geram, Tuhan tidak dimakan oleh amarah yang menghendaki kita menjadi binasa, tetapi Tuhan dipenuhi dengan belas kasihan. Bahkan untuk menyelamatkan kita, Tuhan merelakan anaknya Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Itu hati Tuhan, itu hati Bapa, itu hati Yesus. Dan Tuhan senang kepada orang-orang yang punya hati demikian, ya. Nah, mari kita renungkan firman Tuhan, sungguh, dan kita akan datang kepada Tuhan, ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Hari ini kembali kami belajar satu hal yang Engkau ingini ada pada kami, yaitu hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang mau menerima setiap orang yang bersalah kepada kami, memaafkan, mengampuni, dan kemudian bersekutu kembali dengan mereka, seperti yang dilakukan Daud kepada Abner, dan yang Daud tunjukkan juga ketika Saul mati dan juga ketika Absalom mati. Hati Daud jelas penuh dengan belas kasihan. Dia berduka ketika orang-orang yang selama ini memusuhinya mendapat celaka. Dia menangis buat mereka. Tuhan, ajarilah kami juga untuk punya hati yang demikian. Kami tahu ini hati-Mu juga. Oleh karena Engkau mengasihi kami, Engkau tidak merelakan kami untuk binasa. Kami yang berdosa ini tidak Engkau buang, tapi kami yang berdosa ini Engkau tebus, Engkau selamatkan dengan nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu ingat kasih-Mu kepada kami. Dan ajarilah kami juga mengasihi semua orang, bahkan orang-orang yang selama ini juga menyakiti kami, memusuhi kami, merugikan kami. Ajari kami untuk mengasihi mereka. Setidaknya ajari kami, mampukan kami untuk mendoakan mereka. Dan biarlah hati yang berbelas kasihan semakin hari semakin ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Tanamkanlah
firman-Mu kepada kami. Dan ampunilah kami ya Bapa, apabila mungkin selama ini kami juga hidup seperti yang tadi kami baca. Kami mungkin mewarnai kehidupan kami dengan hati yang keras, dengan hati yang sadis, dengan hati yang tega, yang ingin menuntut balas. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sekali lagi Bapa, ampuni kami dan buat kami melakukan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami juga bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan-persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan juga untuk hamba Tuhan. Semua persembahan-persembahan ini kami persembahkan sebagai tanda kasih, sebagai tanda syukur, dan juga sebagai pengharapan kami bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan semuanya datang daripada Tuhan. Dan saat ini kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekarang juga Bapa, kami mohon Engkau juga mengulurkan tangan-Mu dan memberkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang sakit pada saat ini. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Dan biarlah damai yang melampaui akal memenuhi hati dan pikiran kita senantiasa. Tuhan menolong segala apa yang kita kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kita, Terima Kasih Yesusku, dan kita akan kembali bertemu minggu depan dalam ibadah hybrid. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat berhari Minggu Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.